Pada suatu hari, seorang pria bernama Alex dan istrinya, Sarah, sedang berbicara tentang pernikahan mereka yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Alex berkata, "Kamu tahu, setelah 20 tahun pernikahan, aku masih tidak tahu apa-apa tentangmu." Sarah tersenyum dan menjawab, "Tapi, sayang, bukankah itu tanda kasih sayang yang hebat? Cinta kita tidak mencatat kesalahan dan tidak mudah marah." Alex tertawa dan berkata, "Terserahlah. Mungkin aku bisa belajar beberapa trik tentang bagaimana tidak memegang catatan kesalahan." Mereka berdua tertawa dan merayakan cinta dan kebersamaan mereka yang tetap kuat setelah bertahun-tahun. Cerita ini mengambil pendekatan yang santai dan menghibur untuk mengaitkan dengan kisah keseharian pasangan yang sudah lama menikah. Di suatu gereja, ada seorang anak kecil yang rajin mengikuti kelas minggu sekolah. Suatu hari, guru minggu sekolah bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu tahu apa arti cinta?" Anak kecil itu mengangguk, "Tentu. Cinta adalah ketika kamu memberi adikmu permenmu terakhir, bahkan jika kamu ingin sekali memakannya sendiri." Guru itu tersenyum dan bertanya lagi, "Tapi bagaimana dengan bagian tidak mudah tersinggung?" Anak itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Itu artinya ketika kamu tidak marah ketika adikmu menjilat permenmu yang terakhir." Guru minggu sekolah tersenyum dan merasa senang dengan tanggapan kreatif anak itu. Mereka berdua berbicara tentang bagaimana cinta yang tulus dan sabar bisa diterapkan dalam situasi sehari-hari, bahkan dalam hal-hal kecil seperti berbagi permen. Cerita ini menggambarkan cara lucu dan menggemaskan untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip cinta kasih dengan perspektif anak kecil yang tulus dan jujur. Seorang pria bernama Mark dan istrinya, Lisa, sedang berbicara tentang kebiasaan buruk mereka dalam berbicara satu sama lain. Mark berkata, "Kadang-kadang, aku tidak tahan untuk tidak langsung mengkritikmu." Lisa tersenyum dan menjawab, "Tapi ingat, kasih tidak menyimpan kesalahan, dan kasih juga tidak memulai perdebatan." Mark tertawa, "Baiklah, jadi saat aku ingin mengkritik, aku hanya perlu berhenti dan berpikir, apa ini akan menjadi awal dari perdebatan?" Lisa mengangguk, "Tepat. Dan selanjutnya, ingatlah bahwa kasih adalah tindakan sabar, jadi mungkin lebih baik kita memilih waktu yang tepat untuk berbicara." Mark tersenyum, "Jadi, jangan salahkan aku jika aku berhenti di tengah-tengah kritik dan berkata, 'Maaf, aku sedang mencoba untuk mengasihi dengan benar.'" Lisa tertawa, "Tentu saja tidak. Kita bisa saling mengingatkan satu sama lain." Mereka berdua saling tertawa dan sepakat untuk mendekati komunikasi mereka dengan lebih banyak cinta, kesabaran, dan pengertian. Cerita ini menciptakan skenario lucu di mana pasangan suami istri mengingatkan satu sama lain tentang prinsip-prinsip kasih dengan sentuhan humor dan kebersamaan. Suatu hari, seorang pria bernama Dave dan temannya, Mike, sedang duduk di taman. Dave berkata, "Kamu tahu, teman, kasih sesungguhnya adalah hal yang unik. Kasih itu tidak menyimpan catatan kesalahan." Mike setuju, "Benar sekali. Jadi, kita harus belajar dari kasih ini. Jika kamu meminjamkan mobilku dan merusaknya, itu hanya akan tercatat dalam ingatan kita, bukan?" Dave tertawa, "Ya, aku pikir begitu. Dan kamu juga tidak akan terganggu jika aku meminjam mobilmu dan membuatnya tergores, kan?" Mike berpikir sejenak, lalu tertawa, "Memangnya kasih juga tidak mudah tersinggung. Jadi,
Aku akan mencoba untuk tidak tersinggung jika kamu memanggil istriku dengan sebutan kuno. Dave tersenyum, tepat. Dan ingatlah, kasih adalah tindakan sabar. Jadi, aku akan bersabar ketika kamu meminjam uang dariku dan lupa mengembalikannya. Mike berteriak-teriak tertawa, tapi tetap saja, lebih baik kita tetap menghormati pertemanan kita dan menjaga kasih dan kesabaran kita. Keduanya tertawa dan merasakan kehangatan persahabatan mereka dengan candaan yang santai dan menyenangkan. Cerita ini menunjukkan cara humor dapat digunakan di dalam interaksi sehari-hari antara teman baik.